Lordnya. Karena dari tadi untuk RRQ Hoshi, mereka begitu kuat untuk menjaga loh. Iya. Bener-bener emang perimeternya nggak bisa ditembus sama sekali loh Cimomo. Mereka kayak tahu kayak oke ini udah mau menit kedua, turtle-nya udah mulai muncul, mereka harus siap-siap di posisi mereka masing-masing. Dan memang kalau misalnya ngomongin area of effect, Clay kita tahu feeder ice track dari Parsia ini bener-bener luas banget. Meskipun Udil punya Black Shoes tapi tetap aja. Kalau misalnya dia udah terkena damage dan bahkan terkena stun dari feeder ice track-nya Clay, ini bakal sulit banget untuk seorang Udil dan Walah lah. tipis banget itu dari R7-nya, hampir aja kena Deviant Sword dari seorang Celeboy. Untuk flicker yang pas ya Cimomo dengan defense shot tadi yang udah langsung hampir aja nancep ke arah tubuhnya dari depan sana. Oke, penonton kita di kolom komen YouTube hampir 200.000 untuk sekarang, sementara Celeboy udah berhasil kabur dari tersebut. Dia bisa langsung kabur dengan pin voice-nya, dia parkour lagi dari satu dinding ke dinding yang lain. Cuman untuk Aldous belum terlihat nih. Chase fade-nya akankah menabrak di awal-awal ke arah link-nya? Kayaknya kalau terlalu cepet kayaknya nggak bakal bagus Nggak bagus sih. juga Nggak ya, bagus Prof. juga, kayak Kecepatan nggak baik, kelamaan juga nggak baik. formasi 4-1 lagi aja nggak sih? Sampai bener-bener optimal banget punya item dan bisa one shot kill. Kayak benar-benar coba untuk Buset dah. ini ya, coba kendaliin semua lane-nya. Make sure kalau misalnya mereka benar-benar ngedominasi gitu dari awalnya. Oke. Albert coba untuk mengusir dan ini ya, jadi pertanyaan dari aku juga Pak Pulung. Apa itu? Clay dengan Feather Ice tentunya dia bisa maksain Udil untuk pakai Black Shoes-nya juga. Oke, iya benar sekali. Dia memaksakan juga nge-trigger Black Shoes-nya ya Cimomo ya. Untuk bisa kabur beberapa detik ke posisi semulanya. Terstun dia di sana. Tapi tadi ada satu Tyrant Rage di area tengah yang kita lihat dari pin ya. Miss ya. Nggak kena siapa-siapa. Dia nepok angin aja tengah sana Cimomo. Iya, dan ada snack time. Jadi jangan lupa untuk vote player favorit kamu di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Jadi tinggal gampang banget download aja aplikasinya dan kalian langsung vote player favorit kalian. Tahu nggak tadi kenapa di mid kayak gitu? Apa? Kalau aku sebagai roamer bilangnya tes mesin. Oh, tes mesin. Jadi nanti ketika bener-bener di team fight itu udah panas, Tyrant Rage langsung kita dapat momen. Oke. Berarti tadi tes dulu ya. Kalau aku- GR-nya dulu. Oke. GR. GR-nya dulu. Nah, untuk kali ini baru satu-satunya mungkin gua ngelihat bagaimana kontes yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego Esport. Di mana udah ada bisa Arrow langsung connect ke arah pin yang mundur ke bagian belakang. Mortensen langsung dikeluarkan juga dari tamusnya. Sementara saya Igo langsung lompat ke bagian bawah tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh Lucarda, tapi ini mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Udah ada pergerakan yang begitu menyakitkan. Sakit banget, damage-nya langsung merata ke seluruh pemain yang dimiliki oleh Arkeosi. Double kill berhasil didapatkan juga oleh Udil. Begitu baiknya hal yang dilakukan oleh Alter Ego Esport, di mana mereka tadi langsung mengirimkan damage yang begitu banyak. Tapi untuk Esmeralda masih bisa selamat Cimomo. Iya, kita ngelihat tadi Tyrant Rage juga dari seorang Finn yang connect ke beberapa member dari Alter Ego Esport. Tapi ingat Udil lagi dan lagi dia masih punya Black Shoes dan kita tahu seberapa sakitnya gloom dari seorang Udil kalau ngumpul jadi satu itu connect semua Pak Pulung. Iya loh, seada-adanya tadi damage-nya sakit banget dan merata ya Prof ya. Ya apalagi ditambah dengan Alert of Final Blow di tengah-tengah sana, jadi double slow tentunya, dan ini akan jadi mematikan karena kalau seandainya RRQ Hoshi terlalu lama dalam territorial yang dimiliki sama Alter Ego Esports, mereka yang malah kemakan harusnya sama gameplay dari Alter Ego Esports. Nanti siapapun yang udah punya Necklace of Doom dan satu Nah, Necklace loh. Ice ini bakal jadi lawan terberatnya Albert. Wah itu pancingan aja sih harusnya tadi yang langsung dikeluarkan oleh PYN ya, karena dia tahu ada Albert di sampingnya siap untuk langsung Oh, no, masuk ke Celeboy. dalam area pertempuran yang akan dimiliki oleh pemain mereka sekarang. Karena tempo Blade-nya langsung di-trigger begitu aja. Untuk Purple Buff apakah dia berhasil untuk mendapatkan, karena sepertinya untuk kali ini dari Link gak punya energi yang cukup banyak loh. Purple Buff-nya berhasil diambil oleh pemain dari Arkeosi, dilompati di bagian tengah. Pai-nya untuk Vegas langsung diaktifkan begitu aja, akan dia maju ke bagian depan untuk mengusir mundur, dan bener aja 3 player dari Arkeosi nggak mau melanjutkan pertempurannya. Iya, kita ngelihat Pai-nya yang langsung ditabrak dengan Weh. Tyrant Defense dan ada viewer record udah mencapai 1,2 juta view. 40. Mantap, mantap, mantap nih 1,2 juta udah berhasil kita dapatkan, tapi di bagian bawah sana tamusnya kelar sudah. Jadi buat kalian teman-teman di luar sana, sobat MLS dimanapun kalian berada, ajak siapapun yang ada di dekat kalian, di share aja ke grup WhatsApp, grup apapun itu, langsung ajak semuanya nonton bareng-bareng untuk pagelaran dari babak playoff FPL season yang ke-8. Karena sekarang coba lihat, terlihat lagi ada tadi udah dari kamera Turtle by Living by Mandiri, dan sekarang Turtle-nya nggak ada kontes lagi nih Prof. Nah ini udah menit yang ke-6, Alucardnya bener-bener farming seluas mungkin. Dengan perbedaan level yang ada, ini satu kali pedang kuangkat, saat itulah carry sekarat. Wah, 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 wah. Di saat pedang kuku angkat, begitu juga lah dengan nyawamu yang siap-siap kusikat. Waduh. Ayo Mantap. Cimomo.
Gak bisa sebenarnya. Sulit, saya harus belajar dulu dari suhunya. Tapi kalau kita lihat di area atas, Albert dan juga R7 benar-benar ngeharas ke arah seorang Pai. Kalau kita ngeliat juga Inferno di pop up begitu saja, tapi ada Celiboy yang langsung mengharas ke arah seorang Fintech. Pas Obletnya connect dan Finnya yang harus tumbang pertama kali dari tim Araki Hoshi. Connect kali ini bisa Leronya dan akan di follow up dengan cukup baik dari seorang Leo Murphy. Garut dan Soliternya mengarah seorang Clay. Pai-nya bakal coba untuk memfollow up dan langsung Nino yang juga mulai masuk dengan Phantom Slash. R7 yang akan menjadi korban berikutnya, tapi ternyata dari Alter Ego Esports cukup saja 2 member karena Sin-nya mencoba untuk memberikan distraction di area bawah 40. Waduh, Sin-nya free banget sendirian memaksakan juga ingin mendapatkan langsung, tapi ternyata sekali gebukannya langsung masuk ke dalam ulu hati yang dimiliki oleh Link. Udah ada aksi pengeroyokan langsung dilakukan. Kukira Baiwan ternyata bawa kawan satu kecamatan. Bisakah dia selamat untuk kali ini? Karena Sin-nya udah gak kuat lagi sih Mama. Iya, ini membuktikan kayak Nino benar-benar kasih tahu, oke, ini Benedetta-nya Nino, tapi ternyata di area mid-nya Albert langsung menumbangkan Udil juga, dan bahkan ada satu Celiboy yang mengeluarkan episode flat kali ini. Masih harus mundur dari seorang Celiboy-nya Nino yang akan menjadi korban, dan bahkan itu menjadi pertukaran 2 untuk 2. Ternyata tadi Araki Hoshi pun sempat kehilangan beberapa member, namun kali ini Araki Hoshi mereka masih mau kasih pressure di area mid-nya. Terlihat Alter Ego, mereka nggak mau relain mid-nya benar-benar tumbang 40 turretnya. Ini benar-benar gimana tadi untuk mendapatkan Bang Sin sendiri ya di bawah sana, 3 orang sekaligus di bagian tengah sana. Clay dengan energy impact dan cross off row-nya sekali satu kombonya connect. Waduh, belum lagi Feather Eye Strike. Kepalanya yang tadi migrain langsung vertigo, sekarang sakit banget ditimpa nih Cimomo. Wow. Yes. Dan lihat R7 nabrakin dengan Evolik Starmon kali ini. Sementara Araki Hoshi mereka mau bermain dengan objektif. Mereka mau coba untuk tumbangin mid turretnya, tapi ternyata tidak semudah itu karena masih bisa dijaga oleh Nino dan juga Celiboy. Waduh, ini semakin keras lagi pertempuran dari Profesor. Namun untuk Albert di atas sana, siapapun yang ada di depannya langsung dilompatin. Ada purple buff, tapi top lane-nya udah berhasil diamankan juga. Untuk Selena kali ini langsung dikeprek begitu aja, kelar sudah kehidupannya. Hanya purple buff yang bisa dilihat dari kejauhan oleh Celiboy loh Profesor. Ini bakal berat banget karena kita tahu sendiri Pak. Alucardnya Pak Pulung. Dan bahkan Profesor dia yang bikin BOD duluan. BOD War X bener loh, ini pedang kuangket kirimu sekarat. Iya, karena perbandingannya linknya di Manhunter Sword dan War X baru mau jadi endless battle. Masih jauh banget bahkan dari kedua belah pihak, tapi Blade of Despair ini jadi pembeda banget. Namun Sin dia akan menuju ke arah Athena Shield. Jadi untuk dealing damage dari Udilnya mungkin tidak akan seburst pada awal-awal game tadi. Wah, ini di bagian tengah juga. Coba lihat tadi dengan Tyrant Revenge. Semuanya langsung mundur ke bagian belakang. Dilompatin mendadak Valin Starmoon-nya. Tapi CSPN akan ngelok ke arah siapa? Karena bersiaplah. Sekali kau kutumbuk sampai ke ragamu akan kutusuk. Lalu ada Bang Sin yang siap juga untuk mendapatkan sebuah dari satu ibu di bagian bawah. Namun mereka masih bisa menahannya. Udah ada Phantom Slash sedikit lagi yang tersisa. Tapi Bang Sin again and again kembali berhasil didapatkan oleh pemain dari Alter Ego. Dikejar habis-habisan. Namun ada Albert. Habis Celeronnya gak konek arah siapa untuk sementara untuk Udilnya maju ke bagian depan. Tapi Albertnya udah gak kuat lagi. Albertnya harus meregang nyawa. Hanya saja untuk kali ini Ninonya pun mendapatkan hal yang sama. Tapi Parsia langsung diabek-abek. R7 seorang diri mau kemana Esmeraldanya. Dilompatin, ditusuk, dislepeu. Semuanya R7 langsung menjadi target dari kerumunan massa Cimomo. Iya, tapi kali ini lihat R7-nya masih bisa menjadi last man standing Gak untuk tumbang. Araki Hoshi dan gak tumbang. Karena tadi kalau kita ngelihat juga sebenarnya dari selendangnya R7 mencicil ke arah Celiboy itu membuat Celiboy pun tidak jadi komit untuk menumbangkan seorang R7 kali ini. Celiboy pun peka, dia benar-benar harus ngamanin purple buff-nya. Karena berkali-kali Araki Hoshi selalu ngedapatin purple buff bisa dicolong. Jadi benar-benar direnggut dari tangan seorang Celiboy. Tapi kalau kita ngelihat memang Sin yang tumbang pertama kali karena dia terlalu dive in masuk ke area base dari Alter Ego sendiri. Nih gimana ya cara Alter Ego untuk bisa menembus ini semua nih Prof? Ya, Sulit banget. Pick off satu demi satu karena memanfaatkan Selena di late game. Satu-satunya yang bisa memberikan efek stun dan juga impact comeback yang luar biasa karena Celiboy-nya bisa langsung ke backstep dari belakang. Ini R7 seorang diri ya, buset dah ini sulit banget. Habis Celeronnya connect, hanya saja backupan tadi dari Clay begitu indahnya tapi tetap dipaksakan. Udah tidak ada pin, Valin Starmoon lompat tadi 2 orang menjadi korban. Udil berhasilkah dia mundur karena sejauh ini mereka masih bisa selamat Cimomo. Iya, mereka ngelihat langsung ketika ada Sin dan juga Albert, mereka nggak mau langsung paksain team fight-nya. Mereka pick off satu, dapetin pin. Juga untuk roar, juga untuk penetration-nya. Jadi semua item defensif tentunya. Dan kali ini Lord-nya juga udah mulai muncul. 5 pemain dari Alter Ego Esports pun sudah bersiap. Kalau misalnya mereka mau kontes, aku rasa ini Alter Ego masih punya chance banget. Dan bahkan R7 kali ini yang mulai udah kelihatan tebal banget. Satu malah fake roll juga sudah diamankan oleh seorang Celiboy ini Profesor Habib.
Ya makanya kali ini untuk dari itemization sebenarnya semuanya kita gambarkan semua udah punya dealing damage. Aha. Tapi perbedaannya adalah RRQ Hoshi punya cara agar dia bisa durable dalam team fight. Dia punya Clay, tetesan dari Feather Aspect tentu bakal sangat mengganggu sekali di depan R7 absorb damage-nya Albert, life steal yang tinggi, Finn dia punya bouncing ball 90% untuk damage reduction dan jangan lupakan juga Bang Sin dengan absorb damage-nya dan chase speed yang bisa kemanapun. Oh, tapi Finn lihat langsung connect Iron Race-nya ke arah seorang Nino dan Nino terkena efek slow juga. Tapi dia masih bisa pulang kali ini. Udil mencoba untuk mengcover tapi bahkan Sin langsung mengejar dengan satu tumbukan begitu saja. Tapi Seliboy mencoba untuk tepes sama Blade kena 2 player. Albertnya tumbang kali ini dan bahkan mencoba untuk mengejar ke beberapa pemain. Tapi Sin lihat udah sakit banget. Dia bisa memperlukan dan bahkan Seliboy langsung hilang begitu saja. Membuat Udil dan juga Leo Murphy tidak berani untuk 1v1 dengan seorang Sin kali ini. R7 masih bisa untuk mengcover dan ini bakal menjadi reset untuk kedua tim karena masing-masingnya kehilangan junglernya Pak Pulung. Di saat linknya terbang, disitulah nyawanya melayang, Profesor. Garam Coba lihat. itu rasanya asin. Awas ada Bang Sin. Awas ada Bang Sin. Ada Divine Sword yang langsung dibalaskan tumbukan langsung ke arah tanah yang retak sampai ke dinding-dinding dari Land of Down. Wow. Dan lihat R7 gak mau pulang. Maunya bergoyang terus dengan selendangnya. Dan bahkan pemain dari Alter Ego Esport kali ini dipaksa untuk dipukul mundur, dicicil sedikit demi sedikit. Dan bahkan Purple Buff kali ini akan menjadi target untuk RRQ Hoshi. Ada satu Feather Aspect dan lihat gak dikasih kesempatan sama sekali Pak Pulung untuk nyentuh ke Purple Buff-nya. Tapi masih bisa diamankan oleh seorang Pai. Oke, namun untuk kali ini dari R7 ya, masih bisa kabur, masih loh. Masih bisa selamat again and again dari tadi R7. Di game kedua dia nggak dead sama sekali. Di game ketiga sejauh ini masih aman juga loh Profesor. Ya damage-nya nggak cukup sih, apalagi dia udah punya Oracle, dia udah punya Brute Force, dia udah punya satu Dominance Ice, tambahan armor lagi. Dan ini kayaknya Holy Crystal. Jadi dia bakal bisa ngebadanin dan bahkan kalaupun jadi pukulin dia bakal nyelendangin balik dengan satu Stardust Dance dan itu bakal mengerikan banget kalau Holy Crystal. Sementara di sisi lain Seliboy-nya bakal menuju ke arah Thunderbelt. Fix banget karena dia membutuhkan slow effect ke arah Alucard-nya untuk menambahkan mobilitas slow effect lagi dari Selena, Lilia dan jangan lupakan juga Benedetta dari ini. Yep. Nih gimana ya, dari tadi juga Udil udah sangat baik sekali ya. Dengan gloom yang dia milikin juga. Dia menggagalkan pergerakan yang dimiliki oleh player-player dari RRQ Hoshi untuk bisa mendekat ke arah timnya gitu. Cuma lama-kelamaan kalau sekalinya ditabrak juga puyeng Jimomo. Iya, dan RRQ Hoshi juga menurut aku masih gak boleh terlalu terlalu nyaman. Tapi kali ini Seliboy udah menjadi korban kah? Karena Seliboy masih bisa mundur, masih memiliki energi yang cukup. Tapi ternyata Pai yang akan menjadi sandbag untuk Alter Ego Esport kali ini. Finn kalau coba dipaksa mundur, Udil lagi dan lagi dengan gloomnya kali ini dengan Magic Shockwave-nya. Masih bisa mengusir Finn yang udah kelihatan low banget. Tapi ini bakal menjadi waktu yang bakal dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi dalam mengamankan Lord mereka yang kedua Pak Pulung. Slow-lownya Finn itulah mungkin bait yang paling mengerikan. Tapi sekarang Lordnya berhasil diambil juga oleh RRQ Hoshi dan malah untuk Seliboy-nya menjadi korban tambah di mana sekarang Nino-nya pun udah gak kuat lagi. Nino-nya harus meregang nyawa. Black Shot langsung pindah ke bagian belakang. Udilnya langsung ditabrak oleh Bang Sin sesaat lagi. Lalu landing jebret langsung menghilang begitu aja. Retak sudah tanah yang berada di arah river dari Land of Down. Hanya ada Murphy seorang diri dengan menggunakan Selenanya. Bisakah dia mempertahankan dari base turret-nya? Karena coba lihat ada 5 player dari RRQ Hoshi yang siap untuk melumat dari Alter Ego Esport. Di saat kalian ingin menang, disitulah kesempatan akan kubuat hilang. Dan 3-0 tanpa balas dari RRQ Hoshi. Dan ini menjadi hadiah yang terindah juga untuk tim RRQ. Mengingat mereka juga hari ini anniversary yang ke-8. Jadi congratulations untuk RRQ Hoshi. 3-0 diamankan tanpa adanya balas.